Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakalan melakukan updates untuk Ethereum. Tentunya kita tahu bahwa sedikit banyak Ethereum akan mempengaruhi pergerakan altcoin lainnya. Sama seperti Bitcoin yang juga mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap pergerakan berbagai altcoin. Kita tahu bahwa acuan dari pergerakan altcoin itu adalah antara Ethereum dan juga Bitcoin. Tetapi sebenarnya korelasinya akan lebih kuat biasanya adalah ke Ethereum jika kita berbicara soal altcoin-altcoin lainnya. Jadi sebenarnya teman-teman, untuk kita bisa menggambarkan bagaimana sentimen altcoin sekarang, kita cukup melihat bagaimana keadaan dari chart Ethereum itu sendiri. Itu sedikit banyak sudah bisa menggambarkan bagaimana sentimen dan juga ekspektasi kita ke depan terhadap pergerakan harga altcoin. Jadi kita bakal mencoba bahas bagaimana update-nya secara price action, apakah benar bahwa kita telah ketemu dengan bottom di koreksi kita kali ini, ataukah masih ada potensi untuk melanjutkan koreksi lebih dalam sebelum pada akhirnya menemukan bottom. Kalian pastikan stay tune terus sampai akhir video karena saya bakalan jelaskan di video hari ini. So, teman-teman, kalau misalnya kita berbicara soal price action, akan lebih baik tentunya kalau kita mulai dulu dari time frame besar, gitu ya. Dalam hal ini adalah time frame weekly terlebih dahulu. Nah, kalau kita berbicara soal time frame weekly dari Ethereum, tentunya so far kita bisa mengatakan bahwa belum ada indikasi sama sekali yang bisa menunjukkan bahwa buyers lah yang sekarang sedang memegang kendali. Karena bisa dikatakan dalam beberapa bulan terakhir kita mengalami ada sell off yang lumayan signifikan. Kurang lebih serupa sebenarnya dengan apa yang kita lihat terjadi di uh, akhir tahun 2021 hingga ke awal tahun 2022 kemarin. Menurut saya, sell off-nya itu kurang lebih serupa, teman-teman. Dan kalau misalnya kita lihat, untuk sementara secara struktur juga, Ethereum itu telah berhasil juga untuk breakdown di bawah area major support. Kalau kita perhatikan ini adalah major supportnya, ya kan? Kita tarik sedikit ke bawah, oke. Jadi ini adalah area yang sebelumnya teman-teman merupakan area major support untuk Ethereum. Oke, terlihat dari sini kita selalu mendapatkan ada rebound setiap kali kita menyentuh area ini. Kemudian di sini juga sama, di sini juga sama, di sini juga sama. Sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk breakdown di bawah area major support tersebut. Yang tentunya not a good sign gitu ya. Karena selama kita masih bermain di bawah area 2100 sampai 2300 di sini, maka bisa kita katakan bahwa Ethereum telah berhasil untuk menjebol major supportnya dan berpotensi untuk ngeflip area support tersebut menjadi area major resistance. Sehingga semua rally yang kita lihat untuk sementara waktu ya teman-teman, meskipun kalau kita mendapatkan hal seperti ini, itu masih harus kita asumsikan sebagai retest dari breakdown ini dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Secara teori harusnya seperti itu, karena kita telah berhasil jebol di bawah major support yang harusnya sekarang kita flip menjadi area major resistance. Sehingga sebenarnya dari time frame besar teman-teman, itu belum terlihat terlalu positif untuk Ethereum sendiri. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih positif ketika melihat Ethereum dan mungkin bisa mengatakan, oke, kita sepertinya berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Menurut saya secara pribadi adalah minimum kita harus melihat Ethereum start untuk push sampai ke kurang lebih area 2700-an and then start untuk mendapatkan semacam pullback. Kalau itu yang kita bisa lihat terjadi, itu mungkin kita bisa mengatakan bahwa oke, ada potensi yang cukup besar kita telah menemukan bottom. Nah, kenapa bisa seperti itu? Pertama, teman-teman, area lower high terakhir itu berada di sekitaran area 2800-an di sini. Oke? Dan kalau misalnya kita berhasil melakukan hal seperti ini, ada dua hal yang terjadi. Pertama, kita berhasil untuk break out di atas area lower high terakhir, yang berarti secara teori kita telah break dari struktur bearish-nya. Yang kedua, kita juga sepertinya membuat apa yang kita lihat selama 2 minggu terakhir ini sebagai sebuah fake out, which is tentunya juga merupakan sebuah bullish sign. Tapi ini adalah skenario yang berdasarkan asumsi. Artinya kita berasumsi bahwa hal ini yang bakalan terjadi. Nah, kalau skenario ini sampai terjadi, teman-teman, maka saya bisa flip
untuk medium term ke arah bullish. Tapi untuk sementara waktu, medium term saya untuk Ethereum itu masih cenderung dalam keadaan bearish. Meskipun itu bukan berarti in the short term kita tidak bisa melanjutkan kenaikan ya. Bisa aja teman-teman kita melanjutkan push ke area 2100, 2200 atau bahkan ke area 2300. Itu tetap tidak mengubah fakta bahwa kita masih berpotensi membentuk lower high yang baru. Karena area lower high terakhir teman-teman itu ada di sekitaran area ini. Oke, ada yang mungkin anggap ini sebagai lower high terakhir karena mungkin kita sudah sempat untuk menjebol lower low yang baru. Ini hanya persoalan persepsi saja, teman-teman. Menurut saya tidak ada yang salah, bebas kalian mau anggap ini sebagai lower high terakhir atau yang ini. Karena ada sebagian orang yang beranggapan wick itu nggak bisa dihitung. Harus body candle close, baru dihitung, gitu kan. Nah, tapi kalau saya, mungkin saya cenderung lebih ke arah yang konservatif. Saya mau mengatakan juga bahwa area ini sebagai area lower high terakhir. Yang kalau berhasil kita jebol dan kita start consolidate, maka secara teori harusnya kita telah break dari struktur bearish-nya. Dan kita akan start untuk mungkin menuju ke uptrend lagi. Nah, tetapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, semua rally yang kita lihat terjadi di sini itu hanya merupakan potensi untuk pembentukan lower high yang baru. So, saya harus ingatkan ke teman-teman semua untuk tidak terlalu cepat atau tidak gegabah gitu ya. Langsung all in sekarang, karena takutnya kita masih akan melanjutkan penurunan. Meskipun kalau misalnya teman-teman merupakan long-term investor, dan kalian yakin dengan project yang kalian pegang, ya tidak ada salahnya untuk terus melakukan akumulasi sebenarnya. Tetapi ini mungkin lebih spesifik kepada teman-teman yang merupakan swing trader, yang menggunakan leverage, yang main di futures, yang mungkin berniat gitu ya untuk membuka posisi long dalam jumlah yang besar. Nah, itu yang mungkin akan sangat terdampak gitu ya kalau ternyata kita akan start untuk drop lagi, kalian bisa-bisa margin call gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di daily juga sama teman-teman, ini masih menggambarkan juga hal yang sama dengan yang kita lihat di weekly. Masih tidak ada sama sekali bukti yang menunjukkan bahwa buyers lah yang sekarang memegang kendali. Meskipun memang kita dalam beberapa hari terakhir mendapatkan ada sebuah sign yang cukup baik ya, yaitu adalah ada push sampai ke kurang lebih area 2000-an lagi, tetapi itu masih terlalu dini bagi saya untuk mengatakan bahwa koreksi yang kita lihat di sini itu telah usai. Nah, kalau kita zoom in lagi ke time frame yang lebih kecil, ke 1 hour chart gitu ya, maka ini mungkin adalah sesuatu yang sudah teman-teman ketahui. Dan saya sudah sampaikan ini di channel Hansen Law gitu ya, bahwa salah satu setup yang sebenarnya paling rapi itu adanya di Ethereum dan berpotensi untuk menghasilkan long setup. Ketika kita breakout di atas area ini, maka saya rasa kita akan bisa mengalami push sampai ke kurang lebih area $2000. Dan itulah yang sudah persis terjadi, teman-teman. Nah, pertanyaannya, what's next gitu ya untuk short term-nya? Nah, menurut saya akan bergantung kepada pergerakan Ethereum selama beberapa hari ke depan. Kalau misalnya yang kita lihat berikutnya, teman-teman, adalah semacam bullish continuation pattern lagi, mungkin semacam bull flag, atau mungkin membentuk semacam penan di sini, maka kita bisa expect bahwa akan ada pelanjutan lagi kenaikan ke atas dari Ethereum. Ingat, corrective move itu bisa banyak macam ya, teman-teman. Bisa yang bentukannya mengerucut seperti ini, bisa yang bentukannya rectangle seperti ini, bisa yang bentuknya flag seperti ini. Oke, atau bahkan ada yang expanding seperti ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk corrective move. Nah, kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan, teman-teman, kita membentuk salah satu dari corrective move tersebut, maka tentunya itu adalah clue dari Ethereum bahwa oke, kita sepertinya masih belum akan ketemu dengan local top dan masih akan melanjutkan kenaikan. Saya berikan contoh, misalnya yang kita lihat dalam beberapa hari ke depan adalah bentukannya seperti ini. Maka itu adalah clue bahwa kita masih akan continuation ke atas. Atau kita membentuk correction yang mengerucut seperti ini, atau kita membentuk rectangle seperti ini, bisa juga. Atau kita juga bisa membentuk yang expanding seperti ini, bebas, bisa juga. Intinya, selama Ethereum bisa bermain di kurang lebih area range $2000 sampai kurang lebih $2060 dalam kurun waktu beberapa hari ke depan, itu adalah sebuah sign yang baik menurut saya. Oke? Nah, tetapi kalau misalnya dalam beberapa hari ke depan kita melihat
Ethereum start untuk drop lagi dan kemudian membentuk bearish continuation pattern, maka ini adalah pertanda bahwa kita akan kembali mengalami penurunan. At least untuk kembali ke area trendline di sini, yang kalau berhasil kita jebol, maka ada potensi yang cukup besar, kita akan kembali hit ke area lower low terakhir, atau bahkan kita bisa membuat lower low yang baru. Jadi pergerakan harga Ethereum berikutnya kemana, itu akan bergantung kepada price action beberapa hari ke depan. Ya mungkin akan saya update lah, kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, akan saya lakukan update di Twitter. Untuk teman-teman yang belum follow Twitter saya, bisa di-follow dulu, karena di sana saya akan berikan banyak sekali info yang menurut saya akan cukup menarik. Jadi, teman-teman, kondisi altcoin sekarang akan sangat bergantung kepada pergerakan harga Ethereum selama beberapa hari ke depan. Kalau misalnya kita mendapatkan konsolidasi seperti ini, maka kalian bisa expect juga bahwa altcoin lainnya ketika Ethereum nanti mengalami push berikutnya ke atas, itu juga akan mengikuti. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah, di time frame besar, itu kita masih dalam keadaan bearish. Oke? Jadi kalau misalnya kalian merupakan traders, kalian harus pahami bahwa kalau misalnya kalian sudah mendapatkan ada profit yang lumayan banget, jangan sampai kalian terlalu greedy dan mengatakan, oke, ini sudah pasti bottom, saya akan tunggu take profitnya ketika kita sudah naik 150 atau 200%. Itu kalian jatuhnya sudah greedy gitu. Tidak akan terlambat teman-teman kalau kalian menunggu dia break dari struktur bearishnya, artinya kita telah berhasil break dari lower high terakhir dan start konsolidasi untuk building position yang lebih long term. Karena dari sini kalian didukung secara struktur bahwa kita telah masuk ke ranah bullish daripada sekarang. Kalau sekarang kalian nebak gitu. Kalau kalian bilang, ini sudah bottom kok. Atas dasar apa saya sampaikan kalian mengatakan hal tersebut? Kalau cuma sekedar nebak, ya siapapun bisa gitu ya. Tapi kalau kalian mau lebih rapi, mau lebih konservatif, ya pastikan kalian sudah mempunyai semacam alasan yang kuat dulu sebelum kalian menyatakan bahwa kita telah menemukan bottom. Nah, kalau teman-teman yang merupakan traders, saya rasa kalian juga akan sangat terbantu ya, terutama untuk kalian-kalian yang mungkin tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan analisa. Salah satu platform yang saya pakai di sini adalah Huobi, gitu ya. Dan mereka di sini itu mengintegrasikan AI ke dalam platform mereka untuk membantu kalian dalam melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan trading. Salah satunya teman-teman, mereka bisa memberikan kalian semacam analisa yang bisa kalian manfaatkan. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, itu avatarnya cukup banyak ya. Masing-masing itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau misalnya kalian lihat Don't Alt di sini, contohnya ya, ini lebih fokus ke resikonya yang rendah, jangka panjang, dan altcoin-altcoin yang terbaik. Kalau misalnya kalian hanya fokus ke Bitcoin, kalian mungkin bisa pilih avatar ibu misalnya. Karena di sini dia hanya trading di Bitcoin, resiko rendah, tapi ini untuk jangka panjang. Tapi kalau misalnya kalian yang hobinya resiko tinggi, maka kalian mungkin bisa pilih yang karakteristiknya resiko tinggi di sini, yang biasanya jangka pendek. Nah, misalnya nih, kita pilih MC Well. Kalian bisa melihat, teman-teman. Nah, dia langsung akan berikan analisa. Ini adalah analisa yang dia berikan 2 menit yang lalu. Untuk melakukan long. Alasannya apa? Sudah disampaikan di sini. Oke? Nah, kalau misalnya kalian mau membuka posisi, ini juga bisa langsung kalian set di sini. Ya kan? Kalian bisa set leverage-nya di sini bahkan bisa sampai 500x, teman-teman. Kalian tidak akan temukan itu di centralized exchange manapun. Di sini sampai 500x. Jadi kalau misalnya kalian punya marginnya kecil juga bisa trade sampai cukup besar. Kemudian, kalian juga bisa langsung set TP dan stop loss-nya langsung di sini. Setelah selesai, kalian bisa langsung klik buka long. Kalau misalnya kalian setuju dengan analisa yang diberikan. Kalau tidak tertarik, kalian bisa klik lewati. Kalau nggak tertarik lagi, bisa klik lewati. Gitu kan? Nah, mungkin kalian tertarik misalnya lebih ke koin yang lain. Di sini juga ada Ethereum misalnya. Dia juga mengatakan long. Alasannya apa? Juga udah dijelaskan. Nah, kalau kalian tidak cocok dengan analisa dari MC Well ini, kalian bisa switch ke tempat yang lain. Jadi, mereka juga nanti akan mengintegrasikan AI ke berbagai hal yang bisa membantu kalian. So, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba trading di Huobi, dengan kelebihan-kelebihannya diantaranya mereka mengintegrasikan AI ke dalam platform mereka, itu bisa membantu banget. Nanti juga mereka bisa melakukan analisa ke kalian, kalau kalian telah menyelesaikan 50 transaksi atau trade, nanti akan diberikan analisa, bagaimana nih perdagangan kalian selama ini, selama 50 kali terakhir, itu seperti apa karakteristiknya. Oke? Jadi selain daripada kalian bisa dibantu dari segi AI, kalian juga diberikan leverage yang cukup tinggi, terutama untuk Bitcoin ya. Bitcoin
kita bisa sampai 500x leverage-nya. Sedangkan Ethereum sampai 200x. Itu tidak akan kalian temukan di tempat lain. Jadi kalau kalian hobi resiko atau leverage yang gede, ini juga bisa menjadi salah satu bantuan untuk kalian. Yang kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya juga sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kalau kalian menggunakan link tersebut, teman-teman, atau kode referral tersebut, maka teman-teman akan mendapatkan rebate yang harusnya 100 USDT di sini. Kalian tinggal masukkan kode referral Hansen Law, maka itu nanti akan berubah menjadi 250 USDT rebate-nya. Jadi pastikan kalian gunakan referral tersebut untuk mendapatkan tambahan 150 USDT. Dan ya, kalau misalnya tertarik, langsung aja linknya ada di kolom description. Jadi itu ya teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini, bahwa Ethereum in the short term masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan jika dalam beberapa hari ke depan kita membentuk bullish continuation pattern. Tetapi in the medium term, itu kita masih cenderung bearish karena belum ada tanda sama sekali bahwa kita sudah break dari struktur bearishnya. Kesimpulannya adalah itu. Jadi pastikan kalian teman-teman yang mungkin sekarang mempunyai posisi mengenali hal tersebut. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.